Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, alhamdulillah kali ini kita belajar tematik 3C subtema 2 pembelajaran kelima dan keenam. Oke, perhatikan dengan baik ya. Ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengetahui sifat-sifat benda padat. Kita juga sudah mempelajari sifat-sifat benda cair. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat benda gas. Apa aja sih sifat-sifat benda gas? Apakah kalian sudah tahu? Ya, sifat-sifat pada gas, benda gas salah satunya ya dapat menekan ke segala arah. Itu salah satu sifat dari benda gas. Contohnya kita sudah pernah lihat ya, yaitu balon. Bagaimana bentuk balon? Ya, balon itu diisi dengan benda gas. Nah, maka dari itu balon termasuk contoh dari benda gas. Udara termasuk benda wujud gas. Benda memiliki massa dan volume. Balon udara bisa ditimbang untuk mengetahui massanya. Semakin besar massanya, maka semakin besar berat massa benda itu. Nah, bagaimana cara mengukur massa benda? Yaitu menggunakan alat ukur baku, yaitu timbangan. Nah, jenis timbangan bermacam-macam. Ada timbangan pasar, timbangan digital, dan juga timbangan yang menggunakan jarum untuk menunjukkan berat benda. Nah, pada satuan berat pada timbangan juga berbeda-beda. Sebagian besar timbangan menggunakan satuan kilogram atau gram. Nah, ini ada beberapa contoh jenis timbangan. Oke, yang pertama ada timbangan neraca yang berfungsi untuk menimbang benda yang ringan, misalnya perhiasan emas. Nah, yang contoh kedua ada timbangan badan, yaitu untuk mengukur berat badan. Nah, yang ketiga timbangan digital, biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Nah, selanjutnya ada timbangan dapur ya, yang biasanya digunakan di rumah, misalnya untuk menimbang bahan kue. Nah, yang selanjutnya ada timbangan duduk yang biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Nah, ada timbangan besar yang berfungsi untuk menimbang berat barang, benda berat, misalnya sekarung beras. Nah, biasanya kita sering melihat ya timbangan pasar. Nah, yang digunakan pedagang. Nah, ada juga timbangan bayi ya, berfungsi untuk menimbang berat bayi. Nah, yang terakhir ada timbangan gantung yang dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Nah, itu adalah contoh-contoh alat ukur baku, yaitu timbangan. Nah, timbangan mana yang sering kalian lihat? Nah, pasti kalian pernah melihat timbangan-timbangan yang sudah disebutkan ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, timbangan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ketika membuat kue digunakan timbangan khusus untuk menimbang bahan-bahan kue. Nah, kali ini ada Lani yang sedang membantu ibu membuat kue. Lani belajar menimbang bahan-bahan kue. Nah, Lani senang karena ibu sering mendapat tugas membuat kue untuk kegiatan gotong royong di sekitar lingkungannya. Nah, apa saja sih contoh bentuk gotong royong? Ya, sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu gotong royong. Ya, gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita menyebutkan contohnya. Seperti apa contoh gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal kita? Ya, salah satunya yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan ya, atau gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Bisa juga gotong royong membangun jembatan berhubungan antar desa. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk gotong royong yang ada di lingkungan kita. Oke, sampai sini sudah mengerti ya, Nak? Oke, lanjut di halaman berikutnya, yaitu tentang
tentang wujud benda, yaitu ada benda yang berwujud padat, gas, dan cair. Nah, kalian pasti sudah tahu ya mana-mana benda-benda yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Oke, kita lanjut ke halaman berikut. Ada banyak benda padat di kamar Deli. Salah satunya adalah sebuah celengan dari wadah kue. Setiap hari, Deli memasukkan sisa uang jajannya ke dalam celengan. Deli selalu menyisakan uang jajanannya untuk ditabung. Deli tidak pernah jajan berlebihan. Sikap yang ditunjukkan Deli merupakan contoh hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti tidak boleh boros ya. Nah, kita juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti Deli ya. Tidak boleh menggunakan uang secara berlebihan. Itu menunjukkan sikap boros yang tidak disukai oleh Allah. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.